Gus Bocil songong, mirip Gus Miftah calon penerus Gus-Gusan New Green Tea. Lek zuhud, praktek zuhud, wong sing model ngene iki. Pertanyaan iso ora ditiru. Sanggup boten jenengan niru dadi wong gembel sanggup boten? Umpama iso, pertanyaan nomor loro terus manfaatnya apa? Kuwi apa bingung neh mesti. Alah paham kono ora yo wis. Waduh, bisa kalah viral nanti Gus Ikdam. Adab dalam menyampaikan ilmu aja kayak gini. Masih bocil gini aja udah songong, apalagi nanti kalau sudah terkenal. Jangan-jangan dulu waktu mondok dia kayak gini nih. Waduh, kok bisa ya, masih seumur jagung sudah disuruh berdakwah kepada orang yang setua kakeknya. Fenomena gus-gusan di Pulau Konoha memang meresahkan. Apalagi yang kemarin tuh, yang sempat viral sama penjual es teh. Udah gitu, nggak ada adab dalam menyampaikan ilmu. Rambutnya pun mirip rambut aktor jaranan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara langsung dengan melenyapkan ilmu itu dari manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawa para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan orang berilmu lagi, orang-orang pun mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka pun ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tadi sangat jelas dan sesuai dengan realita yang ada saat ini. Orang-orang yang gak beres dijadikan ulama. Bahkan meskipun orang tersebut sangat jelas kebodohannya, itu tetap dijadikan ulama. Lebih parahnya lagi, orang gila dianggap wali. Katanya sih wali Majedub. Waduh, ini otaknya dipakai apa enggak sih? Kok bisa-bisanya mirip orang India, orang gila dianggap wali? Makanya di akhir zaman ini kita harus berhati-hati memilih ulama. Jangan sampai ulama panutan kita itu adalah ulama-ulama yang buruk. Penjajahan dalam agama ini sekarang murni terjadi. Buktinya banyak sekali kelompok yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Entah itu kepentingan kasta dan derajat keluarganya di masyarakat, kepentingan cuan dan harta, ataupun kepentingan politik pemerintahan. Intinya di negara Konoha ini sudah menjadi pemandangan yang biasa ketika kita melihat suatu kelompok agama yang berbondong-bondong mengejar dunia. Meskipun kakeknya Gus, Habib, Kiai, Tuan Guru itu nggak bisa menjamin kualitas imannya. Saya yakin di kolom komentar ini pun nanti pasti akan ada yang membela para gus-gusan ini. Mereka kadang mengatakan, wah ini anaknya Gus, nggak boleh dihina, kakeknya soleh lah, dia pasti juga soleh. Alah pret. Coba kalian suruh gus-gusan ini berdakwah ke pelosok-pelosok di kampung-kampung kecil, di musola, di masjid tanpa diangkat berlebihan, jangan dikasih amplop, dan tanpa ada acara nyanyi-nyanyi, selawatan. Mau apa enggak mereka? Saat ini sulit ada ulama yang murni berdakwah tanpa berharap imbalan. Kebanyakan sukanya disanjung, sukanya terkenal dan lain-lain. Beda banget sama ulama-ulama salafi, dimana sepengalaman saya mengikuti kajian sunnah, saya temukan ulama-ulama itu ikhlas masuk ke pelosok-pelosok, dan juga nggak ada yang ngasih uang bensin, semua biaya sendiri. Sederhana, semua dakwahnya isinya perkataan Rasulullah, perkataan Al-Quran, nggak ada perkataan pribadi. Bukannya kayak gus-gusan yang kadang berdakwah kebanyakan curhat, pengalaman pribadi, bahkan khurafat-khurafat. Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran, dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada less private. Tidak ada cara lain untuk bisa mengerti realita kebenaran dan kemungkaran yang ada saat ini, kecuali hanya dengan kembali ke pemahaman para sahabat. Beragama dengan cara sesuai yang diajarkan Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Kalau sudah sesuai sunnah, maka nggak ada yang ribet. Kalau ada kematian, nggak perlu susah lagi mikirin makanan buat acara 7 harian, 9 harian, 100 harian. Dan nggak perlu ribet juga buat beribadah dengan cara yang aneh dan susah, sehingga itu membebani diri sendiri, padahal itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Agama ini datang untuk memudahkan manusia, bukan malah menyusahkan manusia. Kalau ada yang susah hanya karena beragama Islam, maka perhatikan, pasti ada yang salah dalam mengamalkan agama itu. Dalam sholat saja kita tidak dibikin susah, tidak dibikin ruwet. Kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa duduk bisa tidur. Intinya agama ini mudah. Wudhu pun kalau nggak ada air ada solusinya, yaitu tayamum. Semudah ini agama Islam. Masa kita masih nggak sadar kalau agama ini memang benar?
Coba cari agama lain, gak ada yang sesimpel dan selengkap ajaran seperti ajaran Islam. Cuma kadang orang-orang memandang Islam buruk sebab oknum-oknumnya yang mengamalkan amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Sehingga orang-orang non-muslim takut masuk Islam dikiranya ribet. Jadi kalau ada yang buruk di dalam Islam, itu sebenarnya bukan Islamnya sendiri yang mengajarkan, tapi mereka yang menambah-nambah, membuat suatu hal yang baru, yaitu dinamakan dengan bid'ah. Mereka senang melakukan itu, sehingga orang-orang non-muslim menganggap Islam itu cerminannya kayak gitu. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Agama tidak pernah mengajarkan kita susah, tapi kadang diri kita sendiri yang senang membuat diri kita susah. Jadi itulah teman-teman video kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan komentar positif kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.